Shalom. Damai di hati. Baiklah, ibadah kita di saat ini akan segera kita mulaikan dan ibadah akan dipimpin secara tunggal oleh Saudara Philip Manorek dan Saudara Kadim, dipersilakan. Teman-teman pemuda yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, baiklah, saat ini kita akan memulaikan ibadah kita, ibadah pemuda tingkat rayon. Dalam persiapan, mari kita angkat pujian Rumah Doa. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua keluargaku datang menyembah-Mu. Teman-teman pemuda yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya dalam kehidupan kita tidak luput dari yang namanya dosa. Baik kita lakukan secara sadar ataupun tidak sadar, menyakiti hati adik, menyakiti hati kakak, terlebih menyakiti hati Tuhan. Oleh sebab itu, kita akan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan sekaligus dengan pelayanan firman. Oleh sebab itu, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk kasih sayang-Mu yang selalu Engkau berikan dalam kehidupan kami, kesehatan, kekuatan, terlebih nafas kehidupan yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan memulaikan ibadah kami. Mari Engkau tuntun jalannya peribadatan itu agar boleh terselesaikan dengan segala baiknya. Tuhan, berkati Kadim yang akan memimpin ibadah ini Tuhan. Mari Engkau berkati dia Tuhan. Mari Engkau tuntun dia agar ibadah di saat ini boleh terselesaikan dengan segala baiknya. Ini doa serta sembahyang kami Tuhan, yang kami alaskan hanya dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman pemuda yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca Alkitab yang terambil dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, Injil menurut Markus dalam pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-11. Sekali lagi, Injil Markus pasalnya yang kedua, ayat 8 hingga ayat yang ke-11. Dengan perikop, orang lumpuh disembuhkan. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini,
dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Teman-teman pemuda, sebelum khotbah mari kita angkat pujian Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya hidup sukacita. Teman-teman pemuda yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita di saat ini adalah Tuhan mengetahui sampai kedalaman hati. Teman-teman pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia kita bisa menutupi banyak hal, termasuk segala bentuk dosa yang kita perbuat. Tetapi di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Penulis Injil Markus memberikan kesaksian tentang hal itu. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Yesus tahu apa yang berkecamuk dalam hati para ahli Taurat, dan hal itu sangat disayangkan. Karena yang ada dalam hati para ahli Taurat bukan kasih, melainkan sesuatu yang jahat. Dengan keras Yesus menegur apa yang diperdebatkan para ahli Taurat dengan mengungkapkan apa yang para ahli Taurat pikirkan. Ini menunjukkan bahwa Yesus punya kuasa untuk mengetahui segala sesuatu, bahkan yang tersimpan dalam hati setiap manusia. Melalui perkataan Yesus dalam ayatnya yang ke-9, Markus ingin menyampaikan pesan bahwa Yesus sebagai pelaksana misi maupun pengemban tugas sebagai pengampunan dosa manusia, dan mampu mengemban tugas sebagai pembawa berita kerajaan Allah, yakni misi membebaskan mereka yang tertindas dan menyelamatkan. Ini dibuktikan dengan ayat selanjutnya di mana Yesus mengatakan bangunlah. Dalam bahasa Yunani yang digunakan untuk kata bangun adalah ageirai, dari kata egeiro sebagai kata kerja aorist middle imperatif yang berarti kesembuhan telah terjadi dan orang lumpuh itu bangkit serta bangun dan seterusnya. Teman-teman pemuda yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, kita pun diingatkan untuk tetap percaya dan memasrahkan kehendak kepada Allah sebagai pemilik kehidupan. Situasi saat ini boleh membuat kita cemas dan khawatir, tapi jangan karena dengan situasi saat ini membuat kita menjaga jarak untuk lebih jauh dengan Tuhan, tetapi membangun komunikasi dengan Tuhan dalam kehidupan kita, baik dalam berbagai bentuk persekutuan ibadah maupun dalam kehidupan kita setiap hari. Kita percaya kepada Allah yang agung bahwa situasi saat ini akan segera pulih dan semuanya akan kembali normal.
Percayalah sungguh kepada Tuhan, jangan dengan setengah hati atau mendua hati, tetapi yakin dan terus bersungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sebab Tuhan kita Maha Pengampun, memberikan kesembuhan dan pemulihan, menjadi kabar berita sukacita besar bagi kita yang percaya kepadanya. Amin. Teman-teman pemuda, sebagai nyanyian penutup kita di saat ini, kita angkat pujian, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap jadi remang pagi dan remang jadi siang. Kuasa Kristus kenyatalah, ramai dan cemerlang. Teman-teman pemuda yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan tuntunan daripada-Mu saja, sehingga ibadah kami di saat ini boleh terselesaikan dengan segala baiknya. Tuhan, kami percaya Tuhan dan kami yakini Tuhanlah atau campur tangan daripada Tuhan saja, sehingga ibadah kami boleh terselesaikan. Ya Tuhan, dalam ibadah kami di saat ini kami telah membaca serta merenungkan sebagian dari isi berita firman-Mu. Kami percaya Tuhan dan kami yakini firman-Mu itu tidak akan lalu begitu saja, melainkan boleh mendapat tempat, terlebih boleh berakar, bertumbuh, bahkan berbuah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk Komisi Pelayanan Pemuda. Mari Engkau berkati mulai dari penatua sampai kepada anggota-anggotanya. Mari Engkau berkati kami agar kami boleh menjadi terang dan garam dunia dimanapun kami pergi dan berada. Tuhan, ini doa serta sembahyang kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Allah Bapa yang telah mengajarkan kami berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman pemuda, marilah kita saat ini menyanyi bersama-sama himne Pemuda Gemim. Angkatlah terpanggil pemuda Gemim, mencari pelayannya di tengah dunia. Hidupku hidup baru bersinar terus, mengandalkan kasih Tuhan dalam pelayananmu. Pastikan sikapmu jadi suara yang jelas. Sisi
Demikianlah ibadah pemuda tingkat rayon Jemaat Gemim Immanuel Sendangan. Untuk itu disampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Saudara Kadim Philip Manorek yang telah memimpin ibadah kita saat ini. Disampaikan terima kasih juga kepada singers, pemain musik, tim multimedia, pemuda Jemaat Gemim Immanuel Sendangan, kepada teman-teman pemuda yang sudah bersedia mengikuti ibadah di tempat masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua.